Tapi bos, kalau mau dapat omset besar, nggak hanya dari bisnis kuliner aja nih. Dari daun pisang juga bisa. Malahan bisa sampai diekspor bos. Bos, mimpi apa kalau cuma metik daun pisang tapi bisa dapet cuan? Sepele ya, tapi cuannya bisa bikin ngiler. Loh, kok bisa? Penasaran kan? Yuk belajar sama eksportir yang lagi naik daun bos. Bu Dewi. Doi lagi sering FYP ya bos di media sosial. Karena keberhasilannya menjadi eksportir, Doi sukses ekspor bambu, ekspor tampah, ekspor tanaman hias. Wah, semua bisa diekspor ya. Eksportir yang tinggal di Purworejo ini banyak mengekspor produk lokal Indonesia. Salut ya, hidup di desa, rejeki kota. Yuklah, kita belajar sama suhu ini. Halo bos, siapa nih yang tertarik untuk jadi eksportir? Nyatanya saya juga bisa sukses di bisnis ini, padahal saya mulai dari usia 40 tahunan loh. Nah, buat kalian yang pengen jadi eksportir juga, pantengin cuan bos. Setelah sukses mengekspor bulu mata, banyak buyer dari luar negeri memesan produk lain. Salah satunya produk daun pisang ini. Kenapa akhirnya lari ke daun pisang? Ketika kita udah jadi praktisi, itu sebetulnya kayak efek domino gitu ya. Kita tiba-tiba dikontak sama temen yang ada di luar atau dikontak sama temennya buyer, ada permintaan ABCD, nah itu kita follow up seperti itu. Jadi sebetulnya banyak sekali permintaan yang masuk ke kita, nggak cuma daun pisang, ada daun singkong, daun pepaya, bahkan daun kelor juga, macam-macam. Keren ya bos, sejauh ini orderan daun pisang banyak dikirim ke Australia. Tapi nggak sembarangan daun pisang yang bisa diekspor. Bu Dewi kudu menjaga kualitas daun pisangnya sesuai dengan order buyer. Bos, ekspor daun pisang ini memang kelihatannya mudah karena dia banyak ditemukan di sekitar rumah. Tapi sebetulnya kenyataannya cukup rumit juga dan agak susah. Kenapa? Karena banyak sekali treatment yang harus kita lakukan untuk sampai daun pisang ini bisa kita ekspor. 150 kilo daun pisang dikirim dalam sekali ekspor. Dan biasanya Bu Dewi sendiri yang kirim pakai mobil pribadinya ke bandara. Jadi bos, nggak usah mikir kalau mau ekspor harus skala gede banget. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar bos. Satu lembar daun pisang ini dihargai sekitar 165.000 loh bos. Wadaw, banyak banget ya cuannya. Ini baru dari daun pisang aja ya bos, belum dari produk yang lain. Tapi kenapa ya Bu, kok banyak yang cari daun pisang ya di luar negeri? Kayak masyarakat Jepang nih, sekarang mereka udah aware banget buat makan di atas daun pisang. Karena ada satu penelitian yang mengatakan bahwa dengan menaruh makanan di atas daun pisang itu punya kemampuan untuk membunuh bakteri yang ada di makanan tersebut. Keren ya bos, ternyata potensi alam Indonesia memiliki banyak manfaat. Harus bangga dong sama produk Indonesia. Buktinya banyak dilirik orang luar. Semua orang bisa jadi eksportir dan nggak jaminan bahwa anak muda pasti bisa atau kita yang sudah berumur pasti bisa, itu juga enggak. Modal utama itu kayak sudah kemampuan bernegosiasi, Mak. Ya jadi even kita tuh punya produk bagus, kita punya marketing kits bagus, kita punya skill yang bagus, tapi kalau kita nggak punya kemampuan bernegosiasi yang bagus ya sama aja gitu. Intinya kudu pinter ya bernegosiasi. Jadi penasaran, kira-kira berapa sih omset Bu Dewi dari usaha ini ya? Kalau di low season bisa di 150 juta ya. Kalau di high seasonnya bisa di 200-an juta. Wadaw, modal nego-nego nih bos. Ratusan juta masuk rekening. Nggak dipungkiri, untuk sampai ke level ini Bu Dewi kudu ekstra tenaga. Salah satunya adalah butuh kesabaran tinggi menunggu balasan buyer yang tertarik untuk membeli produk. Ekspor itu kan sebetulnya bisnis yang rantainya cukup panjang ya. Mulai dari kita confirm, lalu kita dealing, nanti masih ada proses pengiriman sampel dikirim ke negara tujuan itu butuh waktu ya kalau langsung approve. Kalau enggak, revisi lagi, kirim lagi sampai itu benar-benar approve, baru dia akan turun order. Turun order pun itu juga ketika transfer pun butuh waktu. Transfer antar negara kan butuh waktu sekitar 3-5 hari ya. Dan ternyata usaha tidak pernah mengkhianati hasil.
Bu Dewi sama sekali nggak nyangka nih bos, di usia yang sudah nggak muda lagi, Doi malah bisa jalan-jalan keliling dunia dan aktif menjadi pembicara untuk bidang ekspor. Salut deh Bu. Bos, dalam bisnis ekspor ini dibutuhkan mental baja karena bisnis ekspor ini butuh proses untuk bisa closing. Dan yang pasti dengan dilakukannya bisnis ekspor kita bisa memanfaatkan potensi sekitar. Dan yang penting cuan bos.